البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsur rabi'u was salasun ba'da salasimi'ah, 334. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali diputuskan di antara umat manusia pada hari kiamat adalah terkait dengan masalah darah. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain itu? Hadis Abi Hurairah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah. Yang pertama kali diperiksa pada seorang hamba dari amalan dia adalah salat. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan hadisnya juga sama-sama sahih, yaitu pemeriksaan yang terkait dengan hak Allah pertama kalinya adalah salat. Adapun yang terkait dengan hak makhluk, masalah darah. Jadi semua hak memang akan diselesaikan urusan hak-hak itu. Thayyib. Qala Fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-makna al-ijmali, makna secara global, yuhasibullahu ta'ala al-khalaiqa yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan memeriksa semua makhluk. Thayyib. Apakah hewan-hewan juga diperiksa? Tentunya pemeriksaannya lain, tapi masalah kisos itu ada, ma'ruf di dalam hadis-hadis itu. Baik. Latu adun al hukuk, niscaya yaitu pasti hak-hak akan ditunaikan semua, hatta yuqadha bainal ibad hatta yuqtassa minasyatil jalha lisyatil jalha minasyatil qarna, sehingga dikisos untuk kambing yang tidak memiliki tanduk dari kambing yang punya tanduk, yaitu untuk kambing yang waktu di dunia tanduknya dipakai untuk menyerang kambing yang tak punya tanduk. Ini menunjukkan pemeriksaan juga ada pada hewan, tapi tidak seperti pemeriksaan ahlu taklif tentunya. Tapi yang namanya keadilan memang akan ditegakkan sekecil-kecilnya, wallahul musta'an. Summa yaqdi bainahum bi'adlih. Kemudian Allah memberikan keputusan di antara para makhluk dengan keadilannya. Wa yabda'u minal mazalimi bil aham. Allah akan memulai dari kezaliman-kezaliman itu dengan yang paling penting. Tentunya yang paling penting, yang paling mutlak adalah tauhidullah, dan di dalam salat ada tauhidullah. Makanya yang tidak salat berarti dia meninggalkan tauhidullah. Rasulullah mengatakan, faslu bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Menunjukkan kalau dia tidak salat, dia tidak lagi terpisah dengan kekufuran dan kesyirikan. Pasti ada kesyirikan di dalam dirinya itu. Qal wa bima anna dima'a hiya a'zamu wa ahammu ma yakunu minal mazalim. Disebabkan karena darah adalah perkara yang paling besar dan paling penting dari perkara kezaliman antar hamba, fa innaha awwalu ma yuqda bihi minha. Maka dialah yang pertama kali diselesaikan dari kezaliman itu, fi dzalikal yaumil azim, pada hari yang besar itu. Baik, dan kita tahu bahwasanya awal dari hari kiamat adalah yaitu apa itu awal dari hari kiamat? Yaitu kehidupan di alam kubur. Nabi mengatakan al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Sementara azab kubur itu seringkali berlaku pada apa? Yaitu terkait dengan masalah kencing yang tidak dibersihkan baik-baik, terkena tangan atau terkena kaki atau terkena bajunya, tidak dibersihkan baik-baik. Sekarang alhamdulillah dimudahkan, kita ada sabun untuk menghilangkan bau kencing, menghilangkan najis kencing itu dipermudah, sabun pun murah untuk membantu kesucian, itu baik. Dan yang kedua adalah masalah namimah, yaitu mengadu domba. Apa keterkaitan pemeriksaan di alam kubur dengan
pemeriksaan nanti di padang mahsyar, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya pembukaan dari sholat adalah toharoh. Nah, makanya di alam kubur, yang mana alam kubur adalah pembukaan dari hari kiamat, azab itu berlaku pada masalah itu, masalah toharoh. Orang yang tidak menjaga kesucian, yaitu dia membiarkan kencingnya kena kulitnya atau kena bajunya, tidak disucikan baik-baik, nah dia terkena azab kubur. Demikian pula awal yang membuka pertumpahan darah biasanya apa? Yaitu batu api, yaitu menjadi apa namanya itu? Ya batu api ya, orang mengadu domba, namimah. Maka tidak heran apabila awal dari urusan hari kiamat, yaitu di alam kubur, juga terkait dengan masalah ini. Bahwasanya orang yang mengadu domba, orang yang menjadi batu api itu diazab di alam kubur. Nah, nanti di hari kiamat pemeriksaan pertama juga masalah itu, yaitu masalah yang terkait dengan adu domba, yaitu pertumpahan darah, menyebabkan pertumpahan darah. Jadi kata Al-Hafidz, memang ada keterkaitan antara hadis yang ini tadi dengan hadis yang terkait dengan alam kubur itu. Masing-masing memang ada kesesuaian. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis Ibni Mas'ud ini? Al-ula izamu sya'ni damil insan, besarnya nilai darah manusia. Tentunya maksudnya adalah damun maksum, darah yang wajib dipelihara. Adapun darah orang kafir yang harbi itu tidak terpelihara. Demikian pula darah dari orang yang menumpahkan darah dengan zalim, dia tidak terpelihara. Tapi ini darah secara umum adalah terpelihara, darah manusia. Fa innahu lam yabda bihi yaumal qiyamah illa likaunihi ahamma wa a'zama min ghairihi. Karena tidaklah Allah memulai pada hari kiamat itu dengan mengurusi masalah darah kecuali karena dia itu lebih penting dan lebih besar urusannya daripada yang lainnya, min anwa'i mazalimil ibad, dari berbagai jenis kezaliman para hamba. Makanya bahaya orang yang bermudah-mudah untuk menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain atau memukul orang lain. Semuanya akan diperiksa nanti di hari kiamat. Yang suka memukul atau menyipak atau menyakiti orang lain. Qala Ibnu Daqiqil Id fihi ta'zimun li amrid dima. Di dalam hadis ini ada dalil tentang dibesarkannya masalah darah itu. Dinilai sangat besar. Bagaimana dengan orang yang membuat bom-bom untuk membunuh orang lain, membunuh kaum muslimin, padahal darah mereka adalah darah yang terpelihara. Bukankah kalian sendiri orang kafir mengutamakan hak asasi manusia? Mana hak asasi kaum muslimin? Dianggap tak ada harganya macam itu, dibantai sesukanya. Dunia hanya menonton saja, na'udzubillah. Cuma mampu bicara, tak mampu mencegah, tak mampu menahan, tak mampu menegakkan hukum. Tapi kalau muslimin membunuh satu orang, wah langsung satu dunia bangkit mengatakan ini terorisme. Nah, musuh kalau membunuh muslimin beribu-ribu, beratus-ratus, dianggap tak masalah. Na'udzubillah. Ada itu sih, dia mendapat rusuh di negara Islam ni. Sebab dia takut nanti kalau dia masuk campur dia pula ngebom kan. Tak ada rukhsah. Sejak bila takut? Yang ngasih bom balaslah. Untuk apa punya senjata? Untuk apa punya tentara? Untuk apa beli persenjataan? Setiap tahun ada budget sekian triliun, untuk apa itu? Takut kena bom, ya lawanlah biar musuh juga takut kena bom dari muslimin. Oh iya. Memang salah satu sebab kemenangan adalah syaja'ah, keberanian. Kalau keberanian tak ada, ya sudah hilang memang keagungan muslimin. Sebagaimana dalam hadis Sauban itu, kalian banyak tetapi kalian cuma seperti buih di lautan. Allah mencabut dari jantung-jantung musuh kalian rasa takut pada kalian, dan Allah mencampakkan pada kalian wahan cinta dunia dan takut mati. Ya, kalau itu hasil dari takut mati dan hasil dari cinta dunia. Nauzubillah. Sebagaimana kemarin disebarkan tulisan-tulisan dari Yaman itu, sejarah akan mencatat pada hari Jumat di mana di Gaza itu terjadi pembantaian besar-besaran. Langit Gaza penuh dengan asap dan api, sementara langit Riyadh itu penuh dengan kembang api karena orang sedang merayakan pembukaan festival Piala Dunia ke pertandingan sepak bola yang mana entah.
Ini macam mana? Nauzubillah. Semuanya takut mati, takut pada orang kafir. Padahal kalau orang kafir tahu kalau mereka menembakkan peluru kendali, kita juga mampu menembakkan ke mereka, takut mereka. Nauzubillah. Makanya salah satu dari Menteri Israel, dan ini disebar dan sudah bertahun-tahun anak baca itu, tatkala pertama kali mereka menyerang Masjidil Aqsa, menterinya ini mengatakan, saya semalaman tidak mampu tidur, saya takut, tahu-tahu ada jet pejuang dari Jordan kah, atau dari Saudi, atau dari mana, tahu-tahu membalas kami. Ternyata sampai pagi tak ada balasan, tahulah kami muslimin memang sedang tidur. Nah, itu tamparan yang sangat memalukan. Sekarang semuanya tidak tidur tapi nonton juga. Nauzubillah. Mana semangat untuk saudaranya? Kalau seperti itu, masing-masing takut, masing-masing jaga periuk sendiri. Tak ada apa yang disebutkan di sejarah itu. Padahal mereka sendiri menyebarkan di sejarah di sekolah, kalau sekolahnya memang sekolah yang baik, menyebarkan apa? Kalam dari Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid mengirimkan surat kepada Raja Romawi. Sesungguhnya aku disertai dengan orang-orang yang cinta kematian, sebagaimana kalian disertai orang-orang yang cinta kehidupan. Alhamdulillah, keadaannya lain. Khalid bin Walid juga mengirimkan surat. Sesungguhnya pasukanku adalah orang-orang yang cinta kubur, sementara pasukan kalian orang yang cinta khamar. Nah, kalau orang sudah cinta kematian, musuh takut itu. Allahul musta'an. Cuma masalahnya orang memakmurkan dunia, bukan memakmurkan akhirat. Akhirnya takut. Masing-masing cuma menonton saja. Ya, akhirnya darah muslimin memang murah, karena muslimin sendiri menganggap murah darah saudaranya. Berarti kuncinya apa? Memang menjalankan manhaj salaf memang ya. Seperti yang diceritakan oleh Al-Imamul Albani rahimahullah, beliau cerita ada seorang bapak-bapak tua ditangkap oleh intelijen dari Jordan sendiri. Jordan sendiri menangkap, intelijen Jordan menangkap bapak tua, menanyakan, engkau ngaji apa? Bapak tua ini mengatakan, saya ngaji manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Yaitu ikut Quran wa sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Maka intelijen Jordan ini berkata, kami sudah ada hubungan dengan orang-orang CIA dan Mossad dan lain-lain. Mereka mengatakan, suruh kaum muslimin ngaji terserah, ngaji Ikhwanul Muslimin atau ngaji Jamaah Tabligh tidak mengapa, kami tidak masalah itu. Tapi jangan ngaji salaf, karena kalau ngaji salaf mereka akan mendapatkan kejayaan seperti dulu dan kami tak rela. Memang kuncinya pada manhaj salaf. Kalau tidak, ngaji dari ajaran manapun, orang ujung-ujungnya memang cinta dunia dan takut mati, atau ajarannya jadi rusak. Allahul musta'an. Nah, dulu waktu masa perang melawan Kristen, waktu Kristen memberontak itu, bapak-bapak bilang, orang-orang Kristen bilang sama kami, mereka tak takut dengan tentara-tentara Islam itu, tapi yang mereka takuti adalah kalian. Karena kalau tentara-tentara Islam itu yang Muslim, mereka bekerja karena dapat duit dan mereka takut mati. Tapi kalau kalian memang mencari kematian, kalian datang sini cari kematian, itu yang kami takuti. Ya lain, kalau akidahnya betul, akidah salaf, memang mereka cinta Allah, cinta akhirat, dan itu yang ditakutkan oleh musuh. Cuma ahlu sunnah, kalau pemerintah menyuruh untuk jangan jihad, ya memang wajib taat. Jadi kuncinya memang pada politikus. Politikus takut mati, ya sudah, rakyat tak mampu apa-apa sudah. Kalau ada yang pergi sana jihad, macam mana? Pergi ke Gaza. Yang penting apa? Yang penting tak perlu di blow up, kasihan keluarganya, kasihan apa dan sebagainya. Iya betul. Yang pasti tak ada udzur untuk orang-orang yang punya senjata, yaitu pemerintah, tak ada udzur. Ada dosa karena apa? Karena masuk kepada kefasikan. Na'udzubillah. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Kalau mereka meminta tolong kepada kalian atas nama agama, kalian wajib menolong. Kalau kita tak punya senjata dan kita wajib taat pemerintah, kita insya Allah dapat udzur. Tapi pemerintahnya yang punya senjata, punya diplomasi yang kuat, nah mereka tak ada udzur. Untuk apa senjata-senjata itu? Baik.
Ya, nanti di hari kiamat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita hanya mampu doa banyak-banyak. Insya Allah doa yang banyak pun akan mengenai masing-masing dari orang Yahudi yang jahat itu. Ada aja yang kena panah doa itu, insya Allah. Baik, kita cari titiknya yang sesuai di sini. Kata beliau, wahiyya haqiqatun bidzalik. Dan memang masalah dima itu memang berhak untuk diutamakan. Fa inna dzunub ta'zumu bihasabi 'idhamil mafsadatil waqi'ati biha. Karena dosa-dosa itu membesar sesuai dengan besarnya kerusakan yang terjadi dengan sebab dosa tadi. Au bihasabi fawatil masalihil muta'alliqati bi'adamiha. Atau sesuai dengan luputnya kemaslahatan yang terkait dengan tatkala kemaslahatan itu tidak ada. Jelas kalau ada orang mati, berbagai kemaslahatan hilang. Istrinya kehilangan tempat bernaung, kehilangan yang memberikan nafkah, demikian pula anak-anaknya, dan banyak urusan. Apalagi mungkin orang yang mati ini masih mengurusi orang tuanya yang tua renta dan seterusnya. Makanya pembunuh ini dosanya sangat banyak. Belum lagi hak orang yang mati itu sendiri. Wa hadmil bunyatil insaniyah, dan diruntuhkannya bangunan kemanusiaan. Nah, orang kafir mengutamakan kemanusiaan, tapi tahu-tahu kemanusiaan muslimin dianggap sangat rendah. Min ahammil mafasid, itu termasuk kerusakan yang paling penting, yaitu meruntuhkan bangunan kemanusiaan. Wala yambaghi ayyakuna ba'dal kufri billahi ta'ala a'zamu min, dan tidak layak ada dosa yang lebih besar dari itu setelah kekufuran kepada Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.